Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat. Balik lagi ke channel saya. Kali ini saya ingin presentasikan tugas 2 ya. Minggu kemarin itu kita sudah mempresentasikan tugas 1 tentang array dan linked list. Sekarang kita belajar presentasikan tugas 2 yaitu merge the shot dengan counting shot. Oke, langsung aja masuk ke dalam soal. Di sini aku pakai NetBeans. Teman-teman terserah memakai software apapun. Di soal pertama itu, buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari berikut, yaitu A1 sampai dengan 6. A6 berarti angka random ya teman-teman. Tentukan sendiri nilai A1 sampai dengan A6. Tuh. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge the shot. Kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Oke. Di sini sebelum masuk ke dalam soal, untuk membuat algoritma ini kita perlu yang namanya package merge dengan import Java util array. Nah, di beberapa software seperti IDE dan NetBeans atau yang lain-lain itu kadang-kadang ada yang nggak muncul. Nah, di sini aku pribadi tulis sendiri ya teman-teman, itu package merge dengan package util array. Nah, selanjutnya kita bikin sebentar ya. Jadi ini kita bikin public deklarasinya teman-teman, deklarasi merge the shot. Oke. Nah, di sini aku sekarang bikin deklarasi merge the shot, yaitu public static void merge the shot integer. Di sini ada loop if, yaitu rlength jika lebih kecil sama dengan 1 maka balik lagi ke return ya. Selanjutnya di sini aku pakai perintah integer aja. Nah, di sini ada integer middle, yaitu ada integer tengah. Nah, nilai integer tengah ini akan dilihat. Nah, nanti akan dua array itu akan dibagi dua, yaitu kiri dan kanan. Lalu di nilai tengahnya itu akan dilihat teman-teman. Jadi di sini aku pecah dulu arraynya jadi 2 array. 3 array, array tengah, array kiri, dan array kanan. Oke. Selanjutnya aku pakai perintah merge the shot. Nah, di sini ada merge the shot left untuk kiri dan merge the shot kanan untuk right. Merge the shot left aku susun, merge the shot R itu menyusun left, right. Nah, nanti dari sini semua disusun teman-teman, antara tengah, kiri, dan kanan gitu. Selanjutnya ini kan tadi udah aku cacah nih, udah aku pisah, lalu aku bikin deklarasi untuk menggabunginya. Nah, deklarasinya itu apa? Coba aku mau menggunakan privat juga, privat static void merge. Oke, aku ketik dulu ya. Di sini ada privat static void merge integer left, right. Nah, di sini itu aku deklarasinya 0 semua ya teman-teman, biar left-nya indeksnya itu 0, right-nya itu 0, r-nya itu 0. Jadi seumpama dimasukin data, nanti datanya itu berapa gitu teman-teman. Selanjutnya di sini aku mau bikin perintah while untuk menyatukannya. Nah, ada berapa while di sini? Itu ada, aku pakai 3 while teman-teman. Ya. Pertama while left index. Nah, yang pertama itu kiri ke kanan itu jadi di sini akan menyusun pertama itu yang pecah itu akan yang kiri pindahin ke kanan. Lalu di sini jika bukan maka dia akan tetap ada di kanan. Oke. Selanjutnya perintah while yang ini sudah. Di sini aku juga pakai perintah left index. Nah, jika kiri maka akan ke kiri. Di sini kan akan disusun ke kiri juga, melihat arraynya yang kecil atau besar. Di sini jika besar akan di kiri juga disusun ya teman-teman. Selanjutnya yang kanan juga, yang kalau yang data yang besar kanan juga. Oke. Selanjutnya ini tuh disebutnya deklarasi merge the shot teman-teman. Nah,
Yang ini tuh disebutnya deklarasi Merge-Shot. Nah, selanjutnya aku tes nih, bisa nggak sih Merge-Shot yang udah aku bikin ini ditampilin di layar kita, teman-teman. Oke, aku coba deklarasiin sebentar. Aku pakai perintah public. Nah, public static strings, oke. Aku bikin datanya dulu, teman-teman. Karena di tugasnya itu datanya random, yang penting ada 6 data. Oke, aku di sini data random aja, yaitu 6, 8, 11, 24, 5. Oke. Selanjutnya aku udah bikin nih data integer yang bernama tipe R, bervariabelnya itu R1 dengan bervalue-nya itu 6, 8, 11, 24, 5. Selanjutnya aku mau coba panggil dulu yang belum aku rapiin, teman-teman. Yang belum aku rapiin itu dengan cara gini, dengan cara sistem outprintln. Sebentar, aku ketik dulu. Oke. Nah, di sini tuh aku bikin sistem outprintln. Nah, ini tuh sebelum Merge-Shot ini untuk menampilkan bahwa membedakan teman-teman bahwa oh ini tuh sebelum Merge-Shot gitu. Nah, selanjutnya aku juga bikin buat perbandingan yang udah dirapiin sama yang belum ya, teman-teman. Oke, aku pakai perintah Merge-Shot yang tadi udah kita bikin. Nah, di sini aku pakai keluarin perintah Merge-Shot yang udah kita bikin ini. Lanjutnya sudah aku keluarin perintahnya, otomatis aku perintah lagi nih sistem outprintln. Setelah Merge-Shot aku deklarasikan ini apakah berhasil. Coba aku run ya, teman-teman. Sebelum aku run, aku pastiin dulu bahwa bahwa ini ada salah di sini. Oke, coba ya. Oke. Nah, oke, di sini sudah ya, teman-teman, bahwa di awalnya itu kan aku bikin 6, 8, 11, 24, 5. Nah, ini tuh sebelum Merge-Shot, teman-teman. Di saat aku sudah panggil nih yang Merge-Shot udah aku deklarasi tadi, yang Merge-Shot ini yang udah aku deklarasi tadi nih, ini dan ini juga udah aku rapiin, teman-teman, bahwa si integer left index-nya itu udah diacak secara random sehingga tersusun rapi seperti ini, teman-teman. 24, 5, 8, 11. Berarti datanya sudah berhasil aku susun, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah ini kita masuk ke dalam soal kedua. Soal kedua, biar ini nggak keliru ya, teman-teman, aku bikin lagi folder untuk mencoba counting shot-nya. Sini aku bikin counting aja. Oke. Nah, aku sudah punya folder counting di sini, teman-teman. Ini aku hapus dulu. Oke. Nah, biasa kita copy dulu ya soalnya, teman-teman. Apa sih soalnya itu? Oke, biar kalian tahu itu, oh ternyata soalnya ini gitu. Dan di sini aku copy di sini. Buatlah coding pengurutan data dari data terkecil hingga terbesar dan data berikut, yaitu A1 sampai dengan A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai dengan A6-nya. Oke, berarti sama seperti tadi, cuman perintahnya itu menggunakan counting shot, teman-teman. Oke. Ini aku hapus dulu komennya. Juga aku hapus poin stringnya karena kita bikin deklarasi counting shot dulu. Oke. Teman-teman, untuk counting shot ini aku menggunakan deklarasi public. Sama ya, teman-teman, seperti Merge-Shot, bahwa kita harus bikin bikin public static counting shot. Nah, di sini kita bikin deklarasi counting shotnya dulu. Yang pertama itu if yang
Jika linknya itu lebih kecil sama dengan 1, dia bahkan return ya. Nah, selanjutnya aku manggil data. Kalau tadi kan sistemnya kita pecah teman-teman, ada nilai tengah, nilai kiri dan kanan. Kalau di sini aku pakai integer, di counting shot ini dia itu pakai integer max nilai besarnya berapa, nilai minimalnya berapa. Lalu integer ranknya itu disusun dari max, min, dan tambah 1. Jadi disusun teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini integer count, dan count itu untuk menyusun yang tadi yang udah kita ini teman-teman. Oh ternyata integernya ini gitu, ini untuk mendeteksi, dan integer count ini itu untuk menyusun. Selanjutnya integer output, itu untuk menghasilkannya teman-teman. Nah selanjutnya aku perintah for, yaitu untuk merapikan, untuk perulangan teman-teman. Sorry, bukan integer, loop for untuk perulangan teman-teman. Oh datanya itu ada banyak ya, jadi aku perulangan. Oke. Di sini pertama itu aku pakai loop for. Sini itu ada for integer length count. Oke. Jadi di sini tuh countnya berapa? Ini pertama itu yang lebih kecil dulu, itu lebih kecil daripada R. Selanjutnya kita outputkan aja teman-teman semua. Oke. Selanjutnya itu ada perintah for integer i 1 sama dengan lebih kecil daripada ringnya. Selanjutnya ada count itu untuk merapikannya. For output count R min. Nah di sini itu untuk mendeteksi bahwa nilai yang terkecil itu yang mana. Ini ada tanda merah. Di sini tuh kenapa ada tanda merah? Karena aku belum kasih tanda import teman-teman. Oke, jangan lupa importnya. Nah, oke, di sini tuh bentar. Nah, aku bikin public static void seperti tadi. Jangan lupa tanda kurung. Kata tadi salah tanda kurung teman-teman. Oke. Tulis static maintain string. Jadi si count ini udah aku deklarasi untuk memisahkan yang besar dan yang kecilnya. Lalu aku bikin sini public static void main string R2, tadi kan R1 teman-teman. System out println sebelum counting shot dan setelah counting shotnya. Oke, coba aku print. Oke. Nah, di sini tuh ada yang namanya counting sebentar. Countingnya ini 8, 1, 5, 2, 9, 11. Nah, di sini juga 8, 1, 5, 2, 9, 11. Lalu diurutkan teman-teman dengan perintah counting shot ini, dengan perintah counting shot yang udah aku bikin tadi. Yang pertama itu ada data besar, data mid, data kecilnya. Lalu ranknya itu diatur besar kecil, lalu menggunakan perintah for sehingga menghasilkan counting shot yang rapi ini.
Oke. Mungkin teman-teman ada yang nanya bedanya counting shot dan empty shot itu apa? Kalau counting shot itu adalah algoritma pengurutan non perbandingan yang memiliki kompleksitas 0 nk, di mana n adalah jumlah elemen dalam array dan k adalah jangkauan ranknya. Jadi dia itu melihat ranknya. Kalau si count ini teman-teman, nih count ini itu melihat ranknya itu berapa. Nah, makanya ini untuk menghitung si for ini itu untuk menghitung jumlah ranknya. Sedangkan kalau merge itu menggunakan sistem tengah. Itu menggunakan sistem acak teman-teman, yang kiri kanan dan tengah dibagi teman-teman. Oke, mungkin aku sudah berhasil menjawab tugas 2 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau koreksi silahkan. Mungkin aku udah salah atau aku ada salah perkataan. Oke, di sini mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.